Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Desember. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya Sagittarius, pesan semesta untukmu, dan ambil yang resonate aja. Wow, di sini ada Two of Cups. Kamu akan bertemu dengan soulmate kamu ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang di sini memiliki kecocokan untuk kamu, kecocokan dengan kamu ya. Pokoknya kayak kamu tuh ngerasa cocok gitu loh dengan orang ini gitu ya, entah dari segi pengalaman dia saat dia sharing terbuka dengan kamu, ataupun hobi minat apapun itu ya. Di sini ada kesamaan antara kamu dengan seseorang ini gitu. Makanya di awal pertemuan juga kesannya tuh beda ya, karena kamu juga terbuka, dianya juga terbuka, kemudian kalian saling cerita-cerita loh, kok nyambung, nah istilahnya tuh gitu ya. Dan aku juga ngerasa dia memang memiliki energi yang sama dengan kamu ya, atau sefrekuensi dengan kamu, selevel dengan kamu ya. Ini bisa soulmate gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang Two of Cups ini meminta kamu ya, dengan pasangan, kalau kamu sudah berpasangan, untuk jujur dan terbuka tentang apa yang kalian rasakan masing-masing gitu ya. Untuk beberapa orang juga, nggak semua, mungkin ini akan ada sebuah apa ya istilahnya, pengungkapan yang romantis yang berkaitan perasaan ya. Bisa ini ada seseorang yang ngomongin perasaannya ke kamu yang belum jadian ya, mungkin akan jadian dengan seseorang ini yang sudah lama kamu PDKT, yang sudah lama dia dekat dengan kamu gitu ya. Obrolan yang romantis, obrolan yang seru, yang deep tentang perasaan ya. Bisa juga ini tentang niatan seseorang yang ingin melamar kamu, tunangan dengan kamu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada Six of Pentacles. Sepertinya ada seseorang di sini ya yang ingin minta maaf juga sama kamu ya. Mungkin ada orang lama yang akan kembali di sini, ingin diberi kesempatan atau menebus kesalahan dia ke kamu. Oke, ya, kalau ini tentang hubungan, tapi bisa juga bukan tentang hubungan. Kalau tidak tentang hubungan ya, mungkin orang ini minta maaf sama kamu ya atas kesalahan sebelumnya. Dan juga aku juga ngerasa ada beberapa orang yang mungkin akan membayar hutang ke kamu ya. Kalau kamu ada seseorang yang berhutang sama kamu di sini, orang tersebut akan membayar hutangnya ke kamu gitu. Dan ini juga bicara bahwa akan ada rezeki ya, jadi keuangan kamu akan cukup stabil ya, akan baik gitu. Dan ini juga menasihatkan kamu untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan gitu ya. Berbagi dengan seseorang yang tidak seberuntung kamu ya. Berbagi ini bisa macam-macam bentuknya ya, nggak harus dari segi keuangan ya, tapi bisa juga mungkin makanan ya, ataupun mungkin bantuan secara tenaga gitu ya. Maksudnya tenaga ya, mungkin ada yang minta tolong kamu untuk apa ya, nolongin dia, misalkan ya, nolongin dia dalam bentuk nganterin kemana atau ngangkat barang apa, nah istilahnya tuh kayak gitu. Itu juga termasuk bantuan ya, memberi bantuan gitu. Dan ini juga bisa bicara tentang sedekah ya. Sedekah itu nggak harus dalam bentuk uang,
seperti yang bilang tadi, bisa juga dalam bentuk makanan gitu ya, sepunya kamu, semampu kamu gitu. Yang jelas di sini tentang berbagi gitu. Oke, dan kalau soal rezeki sih aku rasa di sini bagus ya. Bahkan kalau sebelumnya keuangan kamu kurang baik sebelumnya ya, di sini mungkin keuangan kamu akan membaik ya, rezeki kamu akan ngalir lancar lagi. Kalau nggak gitu mungkin akan ada seseorang yang membantu kamu dengan ikhlas gitu ya, dengan ikhlas tanpa kamu meminta bantuannya, dia membantu kamu dengan ikhlas. Namun hati-hati di sini, jangan kamu memanfaatkan kebaikan orang ini gitu ya. Kalau dari segi keuangan ya mungkin dia memberi kamu bantuan uang ya, mungkin kayak dia ngutangin kamu ikhlas secara cuma-cuma, tidak harus memberi uang ke kamu ya, tapi ada juga beberapa mungkin akan memberi uang ke kamu tapi tidak dalam jumlah besar gitu ya, karena namanya ikhlas atau sedekah gitu ya, mungkin semampu dia atau seikhlas dia. Tapi bisa juga ini dalam bentuk hutang, dia tuh kayak ngutangin kamu gitu loh tanpa kamu minta, tapi dia memberi itu gitu. Nah di sini jangan sampai kamu memanfaatkan kebaikan orang ini gitu, karena jarang banget ya ada orang itu tanpa kita minta dia membantu gitu loh. Nah ini dia ini tidak minta kamu cepat-cepat untuk membalikin uangnya, istilahnya tuh kayak gitu ya, karena dia membantu dengan ikhlas. Cuman ya harus sadar diri sebagai manusia ya, sebagai orang, jangan memanfaatkan kebaikan dia, ketulusan dia gitu ya. Kalau misalkan sudah punya ya, sudah ada uangnya, cepat-cepatlah dikembaliin ya, istilahnya tuh kayak gitu. Jangan sampai tahunan lama-lama hanya karena dia mungkin ikhlas bantu kamu, atau hanya karena dia mungkin saudara kamu, siapapun itu yang dekat dengan kamu. Jangan sampai seperti itu ya, walaupun keluarga sendiri, dia juga punya kehidupan ya, dia punya kepentingan ya, kepentingan dia sendiri gitu ya. Jadi sebagai orang atau sebagai manusia harus benar-benar sadar diri gitu ya. Udah dibantuin orang dengan ikhlas, dengan cuma-cuma, tanpa kita meminta, istilahnya tuh gitu. Jangan sampai mengecewakan orang tersebut atau kayak memanfaatkan orang itu gitu. Jadi ketika sudah punya gitu ya, cepat-cepatlah dikembaliin gitu. Walaupun mungkin kamu bisanya cuma berapa lah, nggak masalah gitu. Yang penting kamu tahu memang hutang itu harus dibayar gitu ya. Jangan sampai berlama-lama gitu. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Wow, betul kan? Kamu akan kedatangan seseorang ini. Lamaran cinta yang romantis, pengungkapan cinta yang romantis ya. Kemudian juga seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang yang mungkin akan mengikuti perasaannya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini gitu ya. Jadi kayak orang yang minta maaf kembali sama kamu gitu. Karena dia sebenarnya punya perasaan sama kamu, cuman sebelum-sebelumnya mungkin egonya tinggi, gengsinya tinggi, atau apapun itu yang kayaknya menghalangi dia gitu ya. Menghalangi dirinya untuk tidak move, gerak ke kamu, atau untuk tidak mengungkapkan perasaan dia ke kamu, atau menjujur gitu ya tentang perasaan dia ke kamu ya. Seperti itu. Di sini ada Knight of Cups. Ya, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta untuk mengikuti kata hati kamu ya. Udah saatnya kamu mulai mengikuti kata hati kamu. Jangan ada penolakan ataupun jangan mengikuti kata orang. Nah istilahnya kayak gitu, ikuti kata hati kamu seperti itu. Oke. Kemudian juga di sini aku ngerasa ada kabar bagus juga dari segi pekerjaan. Kalau kamu yang belum dapat pekerjaan, mungkin di sini akan ada tawaran baru tentang pekerjaan atau diterima kerja. Nah, gitu. Kemudian di sini ada King of Swords. Nah, mungkin sosoknya bisa lebih muda dari kamu ya, ataupun lebih dewasa dari kamu. Ya. Kemudian aku juga ngerasa bisa juga seseorang yang ngebantu kamu ini itu ya, seseorang yang memiliki kecerdasan pemikiran ya, orangnya bijaksana,
orangnya cerdas dan orangnya cukup pinter juga di sini. Kemudian orangnya juga cukup tegas gitu ya, walaupun tegas tapi hatinya juga baik orang ini gitu. Jadi kalau iya iya enggak gitu. Dan orang ini tuh tahu banget ya siapa yang perlu dibantu dan enggak gitu loh. Jadi aku ngeliat seseorang ini sebenarnya walaupun dia seorang yang dermawan ya, baik hati, tapi dia nggak sembarang ngebantu orang gitu loh. Nggak sembarang orang yang dia bantu, istilahnya tuh gitu. Dia juga ngeliat-liat orangnya gitu. Biasanya King of Swords ini orang yang sangat teliti gitu ya. Orang-orang yang sangat punya pemikiran yang sangat tegas dan tahu gitu loh ya, karena dia menggunakan logika bukan perasaan ya. Karena kalau orang menggunakan perasaan itu lebih kepada kasihan lah, beginilah begitu, enggak, dia ini enggak gitu. Dia juga menggunakan logikanya, walaupun dia orangnya baik hati, dermawan, suka membantu orang, tapi logikanya juga main. Jadi dia itu lihat-lihat orang gitu loh, mau ngebantu tuh ngeliat-lihat orang, bukan sembarang orang dia bantu gitu ya, kayak pilih-pilih orang gitu, lihat-lihat orang seperti itu. Makanya tadi gue bilang jangan mempermainkan kebaikan dia ya. Sekali orang ini dikhianati ya, dia tidak akan membantu lagi untuk kedua kali. Sekali orang ini kecewa, dia tidak akan membantu lagi untuk kedua kali gitu, istilahnya seperti itu ya. Kemudian aku juga ngerasa di sini bisa juga ini yang menandakan diri kamu sendiri, yang kamu harus tegas di sini dalam membuat sebuah pilihan atau keputusan gitu, dan berani untuk berkata tidak untuk sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan ya. Makanya tadi aku bilang juga ada Knight of Cup, ikuti kata hati kamu gitu ya. Kalau enggak iya, jangan karena enggak enak kamu iyain, istilahnya tuh gitu. Kamu harus tegas, kamu harus bisa buat batasan dan hormati batasan kamu itu gitu. Tegaskan batasan kamu itu gitu, jangan menyamainya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Sukses tuh, ada kesuksesan, yes. Ini bisa kesuksesan di karir, ini bisa kesuksesan di hubungan. Makanya tadi aku bilang kayak ada orang yang akan mengungkapkan perasaan dia ke kamu, entah jadian gitu ya, ataupun dilamar seseorang dengan suasana yang sangat romantis. Nah, misalnya tuh kayak gitu. Oke, jadi di sini ada kesuksesan untuk kamu. Ya, apapun itu, yang jelas di sini sukses. Ya, baik bisa dari segi karir, bisa dari segi hubungan gitu ya, atau sesuatu yang sedang kamu perjuangkan ya, atau sesuatu yang sedang kamu ingin raih atau ingin capai gitu. Kamu akan nyampe sana. Kemudian di sini ada komunikasi clear ya, ada komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas. Ya, ini juga seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang yang kamu harus jujur dan terbuka dengan pasangan kamu tentang perasaan kamu ya, gitu. Tentang keinginan kamu, tentang perasaan kamu, apapun itu, kamu harus komunikasikan dengan pasangan. Gitu. Di Two of Cup ini tadi ya, yang aku bilang tadi gitu di awal tadi. Ya, bahwa di sini meminta kamu untuk terbuka tentang perasaan kamu, kayak bicara dari hati ke hati gitu loh dengan pasangan kamu gitu. Oke. Dan ini juga sama, komunikasi clear ini juga sama yang seperti yang tadi juga, yang ingin minta maaf kembali sama kamu karena ada sesuatu yang ketidakjelasan antara kamu dengan orang ini gitu. Makanya orang ini kayak ingin menjujurkan, ingin adanya komunikasi yang jujur dan terbuka dengan kamu gitu ya, biar tidak ada sesuatu yang kayak ngegantung-gantung atau ngeganjel gitu loh ya, seperti itu gitu. Kalau benar-benar orang ini memang kamu terima ya, kayak kembali gitu sama kamu dan kamu terima, nah inilah yang aku bilang, dia seperti ingin menebus kesalahan dia ke kamu gitu loh
seperti itu, kayak membayar apa yang telah dibuat ke kamu dulu gitu. Dia tahu dia ada kesalahan gitu loh ya, dan dia juga berharap nanti akan ada satu keterbukaan juga dari dirinya dia. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu sama kamu yang itu jujur gitu ya. Mungkin biasanya orang jujur itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu terima ya, tapi kamu harus pahami itu gitu. Yang penting kamu dengarkan aja, kamu tahu maunya dia tuh seperti itu gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin nanti harus kamu toleransi ya, atau ada hal-hal yang mungkin oke, tidak bisa seperti ini. Nah itu kamu juga harus ngomong sama dia alasannya kenapa kamu nggak bisa seperti ini. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, ada komunikasi yang jelas, ada komunikasi yang jujur, keterbukaan gitu tentang yang dirasakan juga yang dipikirkan gitu. Oke, kita lihat dari asmaranya menggunakan oracle di sini, pesan semesta. Dan komunikasi clear ini juga bisa macam-macam ya, nggak harus dalam segi hubungan, tapi juga bisa mungkin di pekerjaan ya. Mungkin ada hal-hal dengan atasan kamu ya yang memang membutuhkan komunikasi, kamu harus bilang gitu. Ataupun dengan rekan kerja ya, yang mungkin kamu punya partner gitu ya, ataupun kamu kerja kelompok ya, apapun di sini ya, akan ada kejelasan dalam komunikasi, atau kamu yang diminta untuk jujur, terbuka, jelas, kejelasan. Single di sini, asmara single. Passion, mengikuti kata hati, tuh kan, lagi-lagi mengikuti kata hati, ya, gairah, semangat gitu. Oke, ya ini biasanya passion ini, kalau tentang gairah semangat, nggak semua ya, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu tuh ngerasa jatuh cinta gitu loh. Ya, dan di sini kamu kayak ngerasa berbunga-bunga, ngerasa seneng, ngerasa happy, ngerasa seolah-olah kamu tuh semangat lagi gitu. Hidup kamu seolah-olah tuh bergairah lagi gitu. Karena ada sesuatu yang menarik perhatian kamu di sini. Nah, di sini dibilang ikuti kata hati kamu. Kamu naksir sama orang itu ya, coba deketin dia gitu. Atau ketika kamu dideketin orang ini, coba untuk terbuka gitu loh. Jadi enjoy aja gitu, ikuti aja. Ya, ikuti aja kata hati kamu di sini. Gitu. Kemudian di sini juga ada option yang kedua ya. Yang dimana aku ngerasa justru sebaliknya, kamu diminta untuk mengikuti passionmu. Maksudnya mengikuti passionmu itu apa sih yang menjadi passionmu dalam hidup gitu. Sesuatu yang kamu lakukan, ketika kamu melakukan itu menyenangkan. Nah ini kan bikin kamu tuh bergairah atau bersemangat lagi ya. Contoh nih, kamu punya, ketika kamu melakukan sesuatu yang itu bikin kamu menyenangkan ya, entah hobi ataupun mungkin sesuatu apapun gitu ya, yang jelas di sini yang kayaknya tuh bikin kamu tuh happy lagi, semangat lagi. Nah ketika energi kamu dalam aku bilang positif ya, positif dalam kondisi positif, atau energi kamu naik ya, atau dalam high energi gitu ya, atau dalam energi tinggi gitu ya. Aku bilangnya seperti itu aja ya, biar senang gitu. Karena kalau di dalam low vibe itu kan energi kesedihan, galau, nah itu kan low vibe. Nah ini aku bilang high energi ya, energi tinggi. Nah itu tuh kayak menarik. Nah ketika kamu menarik seperti itu, kamu akan menarik pasangan, istilahnya tuh gitu ya. Ketika kamu dalam energi tinggi gitu ya, tanpa kamu sadar itu kamu akan menarik seseorang gitu loh untuk mendekat ke arah kamu. Nah makanya di sini kamu dibilangnya kamu ingin dibilangnya kamu lakukan itu gitu loh ya. Lakukan sesuatu yang di sini bikin kamu semangat, bikin kamu happy gitu ya. Dan itu tuh hati kamu tuh tahu apa yang bikin kamu senang, happy itu kamu tahu gitu loh ya. Ikuti kata hati kamu
ingin melakukan apa gitu ya, itu bikin kamu happy, bikin kamu semangat, nah lakukan itu gitu, bikin kamu senang, lakukan itu gitu. Ada joy ya, kebahagiaan, kegembiraan, nah itu akan menarik pasangan gitu loh, istilahnya tuh gitu. Ya biasanya energi penuh cinta itu memang akan bikin kamu itu, aura kamu tuh positif gitu. Kita lihat ya untuk yang berpasangan. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Maaf kalau misalkan agak sedikit kurang, bagi beberapa orang mungkin kurang suka ya, itu lewati aja, mungkin nggak cocok buat kamu ya channel ini gitu. Tapi untuk beberapa orang kalau memang kamu menyukainya ya, ambil poin pentingnya aja. Kalau misalkan kamu kurang paham gitu ya. Yang berpasangan kadang-kadang agak sulit untuk menjelaskan ya, untuk menyampaikan gitu, tahu maksudnya apa gitu, cuman untuk membahasakannya agak sedikit ini. Di sini ada new love. Wow, ini untuk yang berpasangan, new love, cinta baru. Mungkin yang berpasangan di sini kamu akan menemukan cara-cara baru ya untuk bikin hubungan kamu dengan pasangan kamu itu seperti renew gitu ya, seperti baru gitu ya. Tapi nggak semua ya, beberapa aja. Dan untuk beberapa orang, nggak semua juga, kamu diminta untuk berhati-hati ya. Jika ini posisinya di posisi kamu ada new love. So, ada seseorang di sini yang kayaknya mungkin dia suka sama kamu atau naksir sama kamu ya. Harus hati-hati karena kamu sudah punya pasangan ya. Jangan sampai terbawa oleh arus ya, jangan terbawa oleh perasaan sesaat gitu, nantinya kamu sesali gitu ya. Tapi ini kembali ke masing-masing orang ya, karena di sini new love itu dia ada dua kemungkinannya. Yang pertama, yang tadi yang aku bilang, ada cara-cara baru dengan pasangan yang bikin hubungan kamu seperti baru atau renew. Yang kedua ini kedatangan cinta baru. Kalau ini di posisi kamu ya itu ya, ada seseorang yang mungkin naksir kamu, deketin kamu gitu. Dan ini memang seseorang ini tuh ada membawa romantic feel ya. Jadi kayak kamu tuh ngerasa berbunga-bunga gitu loh dengan kehadiran seseorang ini, ngerasa disanjung, ngerasa dicintai, atau mungkin kamu suka dengan cara-cara dia memperlakukan kamu ya, atau cara-cara dia saat bertemu dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, atau jadi cara bicaranya, tindakannya, apapun itu gitu. Nah, itu menimbulkan rasa romantis gitu, rasa perasaan suka gitu loh. Istilahnya tuh gitu, perasaan yang kamu tuh ngerasa dicintai gitu loh, kamu ngerasa kayak berbunga-bunga. Nah istilahnya gitu, hati-hati di situ gitu, karena kamu kan sudah punya pasangan ya, karena ini untuk pasangan gitu ya. Tapi bisa juga sebaliknya kamu di sini ya, sebaliknya kamu yang mungkin terlalu berlebihan ya, bukan terlalu berlebihan ya, memang kamunya membuka diri di sini sengaja, bisa juga ya, karena mungkin ada seseorang juga di sini yang kenalan baru gitu ya, tapi kamunya naksir, bisa juga. Nah dengan begitu kamu kayak membuka diri, membuka kesempatan, peluang untuk orang itu gitu, bisa juga seperti itu gitu, sesuaikan aja. Makanya di sini tadi gue bilang, kalau kamu yang tidak menginginkan ini ya, coba hati-hati ya, berhati-hati gitu, karena ini bisa mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu. Sesuaikan aja ya kalau yang ini gitu, karena ini bisa di posisi kamu, tapi bisa juga di posisi pasangan kamu ya. Kehadiran seseorang di sini gitu, yang mungkin akan mengganggu sedikit hubungan kamu dengan pasangan gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.